Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang berat untuk dihadapi. Hingga banyak kepercayaan yang menyatakan bahwa 40 hari setelah meninggal, ruh seseorang masih berada di rumahnya. Kematian merupakan perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai keyakinan bahwa ruh orang yang meninggal masih berada di sekitar keluarganya selama 40 hari? 40 hari setelah orang meninggal, tidaklah berada di rumah seperti yang kebanyakan orang percaya. Tidak ada keterangan atau nas yang ditemukan menyatakan hal tersebut. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Al-Ruh, disebutkan bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh sesudah meninggal, sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Dari banyaknya opini tersebut, tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Untuk arwah orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzah, yang luas yang penuh dengan kenikmatan. Ruh akan berada di alam barzah atau alam kubur. Dan untuk waktunya akan sangat lama, sampai datangnya hari kiamat, dengan ditandai oleh bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dan karena alam dunia dan alam kubur berbeda, ruh tidak dapat melihat manusia. Ini juga karena tidak ada dalil yang menerangkannya. Perkara gaib harus disertai dengan dalil, karena hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan manusia wajib mengimaninya. Saat malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel mencabut ruh seseorang, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut di genggamannya. Melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Bagi muslim yang saleh dan taat kepada Allah, sebelum diantar di langit ia dibalut dengan kain kafan dari surga, dan diberi wangi-wangian dari surga, yang wanginya melebihi minyak kasturi. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya, sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Malaikat pengantar ruh mengatakan Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Para malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat baginya, dan agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai langit ketujuh, untuk bertemu dengan Allah. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan. Setelah dibawa ke langit, maka langsung dibawa lagi ke jasadnya, lalu dikuburkan. Setelah dikubur, maka datang malaikat penjaga kubur menanyakan beberapa pertanyaan di alam kubur. Orang beriman bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, dan diperlihatkanlah neraka dan orang ini langsung ketakutan. Lalu malaikat berkata berbahagialah karena telah diselamatkan dari neraka. Lalu diperlihatkan surga, maka orang ini bahagia dan ingin segera menuju surga. Maka kubur tersebut diluaskan, dan orang ini berada di alam kubur atau barzah sampai kiamat datang. Adapun ruh yang buruk dari hamba yang tidak saleh, setelah dicabut ruhnya lalu ia dibalut dengan kain kafan, dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk, dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut, pintu-pintu langit ditutup tidak dibuka untuknya, setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab Fulan bin Fulan, dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Demikian penjelasan mengenai 40 hari setelah meninggal. Semoga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, hingga terus menjalankan amalan saleh sepanjang hidup.